Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah. Dari waktu demi waktu yang kita jalani, Allah masih berkenan mencurahkan anugerahnya yang besar kepada kita semuanya. Pertama, aman. Aman atau kacau? Aman. Yang kedua, sehat. Sehat atau sakit? Sehat semuanya. Yang ketiga, rezeki tidak kurang. Tadi ada yang belum makan? Siapa tadi belum makan? Siapa bangun pagi, badannya sehat, pikirannya cerah, mendapatkan jatah makan sehari walaupun hanya sekali, maka itu dinilai punya dunia dengan segala kesempurnaannya berada di genggaman kita. Itu nikmat yang sangat besar. Demikian juga tidak kalah penting kita masih terjaga dengan Islam istiqomah sampai detik kali ini, dan menjadi bekal untuk mempertahankan dan menambahi yang kematian diupayakan puncak sempurna. Karena Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali tetap istiqomah dengan Islam, dengan tauhid, dengan taat, terjaga, tidak rusak. Kenapa kita butuh berpikir demikian? Karena dunia hanya sebentar. Sebentar atau lama? 60, 70 rata-rata umur umat ini. Yang sama neko 50 ada 10. Andaikan swidak. Sing sama neko wis 59 kanton pinten? Setahun. Lha swidak kurang mati-mati, bonus. Itu wajib kita ramut sebaik mungkin, sebab Nabi kita mendekati kematian semakin bersiap. Apa bukti Nabi kita mendekati kematian semakin bersiap? Napa bukti ini? Ada alamat Nabi kita akan mati. Apa itu? Dakwahnya sudah sempurna. Dakwahnya sudah sempurna. Itu tanda kematian. Buktinya orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Allah jelaskan, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
ketika pertolongan Allah telah tiba, penaklukan telah didapatkannya, Haramain terwujud, dua tanah haram Mekah Madinah berada di genggaman kaum muslimin. Orang yang semula ragu-ragu, kuwi jane nabi tenanan po duduk to. Nek nabi tenanan mestinya jadi raja di negerinya. Nabi terbukti ditaklukkannya Mekah, berarti jelas sebagai raja di negerinya sendiri. Terperangah, makanya mereka Allah jelaskan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, sehingga semua simbol berhala habis, bersih Mekah Madinah. Memang itu tugas. Wa qatilu fi sabilillah hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan berjuanglah di jalan Allah sehingga tidak ada fitnah, tidak ada syirik. Apa fitnah maknanya? Syirik. Dan agama hanya milik Allah, tauhid. Allah saja yang diibadahi. Dibuang sesembahan batil, ritual batil, doa batil, taqarrub batil, buang semuanya. Hanya Allah tok. Cara Allah yang dipakai. Nah, bentuk menghambanya harus mengikuti dalil, Qur'annya, sunnahnya, pemahaman praktek sahabat. Dan rahmat Allah saja yang diharapkan. Itu maknanya agama hanya milik Allah, dan itu sudah terwujud, sehingga dikatakan setan sudah putus harapan. Enggak ada celah untuk disembah lagi. Bila ini sudah datang, itu alamat Nabi mau wafat. Makanya dengan turunnya ayat ini, siapa yang paham, yang tanggap? Waduh, kayak gini berarti ya Nabi meh ninggal. Nangis langsung, siapa yang tanggap? Sinten? Abu Bakar. Langsung nangis. Wong-wong padha nggumun. Nyapa to? Wong tuwek kuwi, wong entuk kabar gembira kok malah mewek. Napa mewek? Nangis. Wong merasa aneh, wong dapat kabar gembira kok malah nangis. Dan itu bukan nangis haru, tapi nangis susah. Nangis haru masih pantas, tapi nangisnya susah. Apa yang ia susai? Dia sangat paham ini berarti Nabi sudah diberitahu hendak wafat. Siapa yang tidak kehilangan dengan meninggalnya Nabi? Semuanya kehilangan, makanya nangis. Siapa sahabat lain yang tanggap dengan turunnya idza jaa dan seterusnya surah An-Nasr atau surah Al-Fatah? An-Nasr ya. Yang paham sepaham Abu Hurairah, sepaham Abu Bakar siapa? Umar. Kalangan muda sepaham itu siapa? Kalangan kecil wis, kalangan kecil. Mulai cek las-lasan. Cek las-lasan mendekati masa balik, tapi sangat peka dan tanggap. Sangat tahu makna ayat itu siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW. Itu ketika Nabi SAW itu meninggal umurnya sekitar 14 tahun. Itu sangat paham. Itu hari Nabi SAW itu mau meninggal. Ternyata di situ Nabi mendapatkan pembekalan, karena innamal a'malu bi khawatimiha, amal itu akan ditetapkan penilaiannya bener ndak bener itu pada khawatim, khotimahnya. Apa khotimah? Penutupnya. Makanya siapa yang nunggoi orang yang hendak wafat? Wafat nopo kembali nyusul bapak di surga? Wafat, kubido, tuwufiya, mata. Bukan menyusul bapak di surga. Tapi kadang wong melu-melu nyusul bapak di surga. Nopo?
telah menuju kepada rahmat Allah. Nah, senada dengan itu. Bahasa itu dihindari. Nabi saja menggunakan bahasa tufiya, kubidu, mata, aromta. Itu bahasa untuk Nabi loh itu. Tufiya wafat, kubidu dicabut, mata nggih mati, aromta maknanya senada dengan itu. Itu nilainya itu pada ujung akhir ketika mati gimana? Bila istiqomah berarti dia dapat kabar gembira. Tapi bila tidak, petaka. Makanya untuk menghadapi yang seperti itu supaya semakin sadar dekat kepada kematian dan meningkatkan pembekalan. Apa pembekalan untuk Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Perbanyak tasbihmu, perbanyak hamdalah pujianmu, perbanyak istighfar, permohonan ampunan kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, 3 kata. Perbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Ini bekal untuk menyambut kematian 3 diperbanyak. Tasbih, tahmid, istighfar. Boleh juga diterapkan makna hadis 4 kalimat. Kapan saja dimulai, enggak masalah. Itu dicinta oleh Allah Ta'ala. Apa 4 kalimat itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena kata itu juga mengandung unsur istighfar, walaupun kata istighfar tidak ada. Apa itu tasbih? Enggak cukup hanya berucap subhanallah, diperbanyak. Walaupun diucapkan berbanyak penting, tapi enggak cukup itu saja. Yang paling penting apa? Kenal tafsirnya dan meresap. Apa tafsirnya? Kalau terjemahnya Maha Suci Allah, apa tafsirnya? Ubari'ullaha min kulli su'. Saya meyakini dan menyatakan bahwa Allah itu bersih dari segala kejelekan. Allah itu gak eleke belas. Kalau kita masih punya kejelekan enggak? Wah, oke. Karena kulubani Adam khata. Khata ini bukan sebatas salah, tapi hake salah. Tapi Allah enggak ada. Itu tasbih menyatakan Allah itu tidak ada kejelekannya belas. Walaupun takdirnya ada yang jelek, termasuk Allah mematikan. Yang dimatikan tidak suka, Allah mewarisi harta. Orang tidak suka, harta dirapis, diambil. Tapi Allah enggak zalim. Kenapa? Loh, kamu milik Allah, nyawamu juga milik Allah, hartamu juga harta Allah. Itu diambil bebeni. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, ya manut kepadanya kita kembali. Di mana letak kebaikannya? Walaupun di tengah musibah, jawab ada hikmahnya. Makanya siapa yang mendapatkan ketetapan Allah walaupun buruk, dia ridho, dia sabar, maka sabar itu mendapatkan nilai tertinggi. Wama utiya ahadun ata'an kharon awsa'a min as-sabri. Enggak ada orang diberikan pemberian lebih baik, lebih longgar daripada sabar. Ya Allah menjelaskan innama yuwaffas sabirun ajrum bi ghairi hisab. Wong sing sabar pahalanya ndak bisa dihitung saking gedene. Makanya kita ndak usah menghitung berapa, tetapi yakini, kejar. Jumlahnya nggak usah repot berapa. Pasti besar. Sebab kalau kita ditanya mau berapa, kita malah susah. Kadang repot ngitung ternyata masih kecil. Makanya ndonga diperinci itu ndak dituntunkan. Ya Allah, saya minta kepadamu ini. Kakian muni tapi mek didik. Kakian muni tapi hanya sedikit.
yang global saja, yang sudah mewakili semuanya. Napa? Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, saya meminta kepadamu surga dan perkara yang menghantarkannya, sebab-sebab untuk memperolehnya, entah ucapan maupun perbuatan. Sudah perbanyak cara ilmu, amal ikhlas, begitu. Dakwahkan istiqomah. Itu sudah melabuti semuanya. Demikian juga Allahumma inna a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, lindungi saya dari neraka dan perkara yang mendekatkannya, ucapan maupun perbuatan. Sehingga tidak usah untuk diperinci, global saja. Karena saking besarnya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu balasan sabar itu tidak kena dihitung. Sebab surga telah Allah jelaskan bagaimana nilai harganya. Berapa? Bukan berapa, tapi menggunakan bahasa yang orang nggak bisa menjangkau. Sampai punya alat tulis seperti apapun canggihnya. Karena dijelaskan dalam hadis yang sahih, a'datu libadah solehin mala ainun ro'at wala udhunun samit wala khotara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh kenikmatan yang mata belum memandang, telinga belum mendengar. Orang gerambiang nih, bayang nih, ngelamonake, nggak bisa menjangkau. Itu saking besarnya. Itu pahala sabar, nggak bisa dihitung. Makanya di tengah kesabaran pun juga kebaikan. Makanya sibuklah menggali hikmah di balik musibah. Sibuklah menggali hikmah di balik musibah. Apa tadi? Sibuklah menggali hikmah di balik musibah. Ada yang nulis enggak? Apa tadi yang saya katakan? Apa? Masya Allah ada yang hafal. Itu penting. Sibuklah menggali hikmah. Hikmah apa yo? Itu yang harus kita sibukkan. Karena kita tidak bisa menghitung. Itu nanti akan mendorong. Hikmahnya ini. Nanti tertarik, nanti semangat jadinya. Apa hikmah di balik musibah? Satu, kita betul-betul seorang hamba. Buktinya kena musibah nggak bisa menolak. Ya kan? Lihat Tuhan, kita bisa mewujudkan yang jadi keinginan. Ternyata tidak bisa kena nolak dari musibah. Rupaku mek koyo ngene, iso memperbaiki diri. Aku tak pengen koyo Nabi Yusuf, iso. Gambare rong roh piye carane. Golek gambare tok kemana? Browsing nggih. Paling dihapusi rekayasa komputer mawon nggih browsing. Nggak ada fotonya, ya kita nggak tahu. Pada itu dikatakan diberikan 1/4 jatah ganteng. Ya, jatah ganteng siji sak pirang-pirang seprapate dimiliki siapa? Nabi Yusuf Dewi. Jatah wong sitok separo, sing sisane wong ra karu-karuan. Ternyata kita diberikan rupa begini nggak bisa merubah. Operasi plastik malah dosa. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Itu perbuatan setan. Wala amurunahum fala yughayyiruna khalqallah. Akan saya dorong anak Adam untuk merubah ciptaan Allah. Orang apik ditato, termasuk itu merubah ciptaan Allah. Banyak sing tatonan. Tambah apa? Tambah melu setan, tambah loro, tambah bangga yang tidak ada alasan. Lek wayah tobat penyesalane akeh. Kenapa? Tato dilangi ra kenek. Apa dilangi ades setrika. Lho kaya ngopo ades setrika malah? Rusak. Pertama itu hikmahnya.
Kita betul-betul seorang hamba, buktinya nggak bisa menolak ketetapan Allah. Yang nomor dua, bila kita merasa tersiksa dengan musibah, berarti kita punya saham dosa. Biasanya lek kena musibah ayem nopo rodok muring-muring. Nopo kadang dionekne kabeh, gapleke dionekne, jangkrike dionekne. Napa malih sing dionekne? Gaplek, jangkrik, napa malih? Wis rena-rena, uring-uring kabeh. Biasane lilo napa rodok muring-muring nek kena musibah. Terus pundi? Muring-muring nih, berarti itu ada saham dosa. Dosa menyebabkan tersiksa, nggak bisa menikmati musibah. Abu Bakar dapat musibah senang, menggugurkan dosa, nggak muring-muring, makanya gak diobati. Makanya perbanyak istighfar. Toto hati ini. Itu yang kedua, kita punya saham dosa, makanya istighfar. Yang ketiga, syukur. Apa syukurnya? Alhamdulillah, kok dosaku digugurkan di dunia. Andaikan digugurkan di akhirat, bote kaya ngopo. Digugurkan di akhirat gak enek sing disambati. Tapi lek digugurkan di dunia, loro tasih saged sambat mboten? Tulung, saged anggo tasih mboten? Bisa, di akhirat sudah ndak bisa. Sehingga harapannya mati nggak membawa beban. Musibah itu mesti, tinggal kita mensikapi. Bila sudah kenal hikmahnya, nanti ridho. Oh, ternyata hikmahnya besar. Pengguguran dosa, tinggian derajat, diberi pahala. Dengan ridho begitu, itulah kesabaran. Makanya Allah itu suci, gak ada kezalimannya. Makanya perbanyak subhanallah, tasbih. Perbanyak itu tasbih, subhanallah. Adapun alhamdulillah itu perwujudan syukur. Pujian milik Allah. Berarti Allah itu selalu memberikan kebaikan. Orang ketika mendapatkan kebaikan, semangat untuk meningkatkan ketaatan. Kalau itu hubungan sesama manusia, akan berusaha untuk balas jasa, bentuk terima kasihku. Tapi bentuk terima kasih kita ketika kita dapat nikmat dari Allah, bukan memberi kepada Allah, tetapi memberi kepada diri sendiri dengan meningkatkan ketaatan dan memberi kepada makhluk. Apa yang bisa kita sumbangsihkan kepada orang lain? Karena irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah di bumi, Allah akan nyayangi kamu. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Enggak cukup hanya berucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Itu cuma bagian dari secuil istighfar. Sementara istighfar itu cakupannya luas. Karena amal soleh itu mengandung 3 fadilah. Amal soleh mengandung berapa? 3 fadilah. Siapa tahu? Amal soleh mengandung 3 fadilah. Amal soleh itu banyak. Cari ilmu itu amal soleh, tauhid itu amal soleh, sholat itu amal soleh, zakat, puasa itu amal soleh, zikir, baca Quran itu amal soleh. Banyak amal soleh itu memiliki 3 fungsi. Satu, diberi pahala. Itu fadilah pertama, diberi pahala. 2, ditinggikan derajat. 3, digugurkan dosa. Masing-masing ada keterangannya. Amal soleh beri pahala. Man jaa bil hasanati falu asrul amsalihha. Sopo sing tandang satu kebaikan dapat kelipatan 10 kali. Bukan satu, tapi satu kelipatannya minimal berapa? 10. 10.000, 10.000, 1 juta, 10 juta. Tinggal diperbanyak saja.
bahkan sampai 700, bahkan kelipatan tidak bisa dihitung. Yang kedua, pengguguran dosa. Allah menjelaskan innal hasanat yudhibna sayyi'at, amal baik menghapus yang buruk. Itu fadilah. Lalu yang ketiga, ditinggikan derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sehingga semua amal soleh punya nilai itu. Ketika nganggur kita nggak bergerak, yang bisa bergerak itu hanya lisannya, itulah diperbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini semakin dekat kepada kematian. 3 itu diperbanyak. Apa tadi 3 tadi? Bekal mati. 1, tasbih. 2, tahmid. 3, istighfar. Berikutnya, kebaikan yang kita tahu, kita supaya tidak bosan untuk selalu menasihatkan, walaupun kadang sing ngrungokne waleh. Kenapa? Karena kita butuh enggak semata pengetahuan, tapi pendalaman, tertarik, kita bisa beramal yang semisal. Makanya cari ilmu jangan semata pengetahuan, hanya sebatas tahu, ruh-ruhan, kurang maslahat. Makanya butuh diulang-ulang. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu berapa kali? Yuk, yang menghafalkan Quran, bahkan sudah hafal Quran, ya ayyuhalladzina amanu 30 juz, Allah ulang berapa kali? Ya nek 80 punjul. Sampai Syekh Jabil Al-Jazairi membuat sebuah tulisan buku, apa itu? Nida'atur Rahman li ahlil iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman. Itu khusus membahas ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, tebal bukunya. Itu hanya membahas kata-kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Sampai 80 punjul. Ada yang sudah mengkaji selesai? Mengkaji buku itu? Ada? Dengar masih krungu juduli, kapan nek mari ngono ya. Itu begitu, itu diulang-ulang sehingga kita enggak sebatas tahu, tapi paham, tertarik, bisa mengamalkan. Maka sistem belajar orang dulu itu adalah bukan sebatas pengetahuan bagaikan membuka kertas lap tamat, enggak. Ngremet, tapi mantap dan tidak hilang. Pertemuan kedua tambah, bukan berganti. Pertemuan ketiga tambah, bukan berganti. Bahwa kalau pengetahuan itu hanya berganti saja, yang sebelumnya itu bisa hilang. Makanya itu butuh diulang, meresap sehingga tidak hilang. Makanya menguasai lafadznya, maknanya, tafsirnya, dan amalannya. Kalau belum nggak ditambahi. Itu butuh pengulangan, termasuk dakwah itu berulang-ulang. Kenapa? Sisi diri kita butuh perwujudan. Ternyata orang kafir ketika mereka mempromosikan kesesatan, mereka juga selalu mengulang-ulang. Walaupun orang kafir itu dihancurkan, tetapi mereka tidak bosan menyiapkan generasi. Hancurkan loh ya, tapi mereka tidak bosan menyiapkan generasi. Itu saking semangatnya membela kekufuran. Dihancurkan, tetap semangat untuk mewujudkan generasi. Padahal doa Nabi Nuh apa? La tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, wong kafir jangan kau sisakan walaupun satu rumah. Makanya dihancurkannya umat Nabi Nuh, ada yang tersisa? Gua enek kabeh tenggelam, gunungnya kelelep, orang mau ngungsi kemana? Kata sang anak, al jabalu ya'simuni minal ma, gunung melindungi saya dari air. Gimana nasibnya gunung?
tenggelam. Andaikan wong kafir itu masih dikasihani, niscaya yang dikasihani ialah nasib seorang ibu yang kafir, yang lari dari banjir, lari dari dakwah Nabi Nuh, dijak naik perahu gah, pada gelem naik perahu selamat, tanda iman, tetap lari naik gunung, sudah nggak ada gunung yang bisa didaki, akhirnya air merambat sampai di lutut, sampai di udel, sampai di leher, akhirnya sang ibu tertutup air sampai kepala, yang tampak hanya 2 lengan sambil menyangga anak. Hanya meketok lengan ini tok, iki anak-anake. Orangnya sudah nggak ketok kisirai. Ini kira-kira bertahan berapa lama ini? Orang bekan masalah. Keplepek kenapa? Kebelepek ya. Apa kebelepek ya? Gembong banyu kebelepek, terendam. Anaknya itu numpang di atasnya, disanggong ini. Andaikan wong kafir masih ada yang dikasihani, dia dikasihani. Apalagi seorang ibu. Sebabnya ada anak, dia bekerja keras. Kedudukan ibu luar biasa. Ternyata hancur juga. Kenapa? Kafir nggak ada harganya. Sampai ada yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka semangat menyiapkan generasi. Karena Nabi Nuh menjelaskan, innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kafaro. Ya Allah, apabila mereka masih kau sisakan walaupun satu keluarga, maka tidak melahirkan anak kecuali akan dididik untuk jadi fajiron kafaro. Itu orang kafir itu selalu menyiapkan generasi untuk merusak. Siapa yang setelah adzan maghrib tadi mendengar sebuah suara, ternyata isinya pengrusakan, tempatnya di masjid, ternyata isinya pengrusakan. Semoga saja hanya gara-gara tidak tahu saja, tapi secara nilai rusak itu pengrusakan. Adapun dia bagaimana, lera ngerti, ya itu urusan orang ngerti, tapi isinya itu adalah pengrusakan. Yo, nopo? Berita terbaru, berpotensi besok juga masih terus. Apa? Momen rolas Rabiul Awal sampai kalender dimerahkan tanggalnya. Cik enek bonusnya gandeng dengan hari akad libur panjang. Jemuah tanggal abang setune katut kecepit ngono nggih. Timbang kecepit karuwane diwehni. Ahad. Kadang Senene ya rada piye ngono barang kadang. Enggak disiplin. Untuk apa? Untuk merayakan pemahaman yang salah, tapi kadang masyarakat mencintainya. Bisa jadi yang menetapkan orang yang punya selevel dia permasalahannya. Apa? Memperingati hari kelahiran Nabi. Betulkah Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Enggak ada sejarah. Itu kalau tidak ada wahyu enggak akan diketahui. Karena periwayatannya enggak ada. Tanya pada siapa? Wong belum ada penanggalan. Belum ada penanggalan. Perkiraan enggak podo kesimpulannya. Tapi kenapa itu diyakini? Yang benar tanggal 12 Rabiul Awal hari kematian. Karena Nabi kita 5 hari sebelum meninggalnya, sahabat sudah menghitung. Pasien Nabi 5 hari sebelum meninggalnya sudah dihitung. Dari kematiannya sahabat di masjid. Beliau nggak bisa ke masjid, lampu dibuka, ngeliatin jamaah, beliau seneng. Mereka ngerti lampu dibuka, noleh, hampir batal sholatnya. Tapi saking senangnya melihat wajah Nabi terakhir. Setelah itu ditutup, mereka tidak melihat lagi. Tahu persis itu apa harinya. Kapan tanggalnya? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Itu hari
kematian. Tapi kenapa jadi berubah jadi hari kelahiran? Itu ulahnya orang Syiah yang benci sekali kepada Nabi. Sampai Jibril disalah nih. Jibril, kudune wahyu sing tok gawa iki tok wehne ali, kok malah menggok nyanggone maratuwane piye to? Siapa yang disalahkan? Jibril jadi salah nih, gak gemen lah ya. Ini Yahudi itu jangan elek tenanan. Ketika Nabi datang di Madinah, tanya, lalu turun wahyu. Apa jawaban Nabi? Baru saja Jibril menurunkan wahyu. Oh, Jibril, pomo sing menurunkan wahyu Mikael ya tak tompo. Napa? Jibril kan musuhe kami. Maka turun ayat, mangkana atuwan li Jibril wa Mikael fa innallaha atuwwul lil kafirin. Sampai Allah mengabadikan siapa yang memusuhi Jibril Mikail, maka Allah itu musuhnya orang kafir. Itu orang Syiah, musuh yang paling bahaya. Berangkat dari Yahudi, musuh terkeras bersama orang Masyrik, enggak ridha bersama orang ahli kitab yaitu Nasoro. Itu yang memporak-porandakan habis-habisan memperingati hari kelahiran Nabi itu dari mereka. Sebenarnya itu memperingati hari kematian, supaya pesta Nabi mati itu enggak konangan, makanya menggunakan bahasa hari kelahiran, ben layak, ben logis. Nah seperti itu. Ini harus kita ketahui sejarahnya. Harus kita ketahui sejarahnya. Tapi kenyataannya banyak orang yang hilang sejarah, tetap katanya hari kelahiran sampai promosinya di masjid-masjid. Berapa orang yang terbawa? Ada adzan, silakan beradzan dulu, kita jeda sejenak. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo sapa sing nganten. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillah, alhamdulillah, wabadu. Setelah adzan berkumandang, kita menjawabnya, kita bersolawat, kita berdoa, Allahumma robba hadid da'watid tamah sampai habis. Dan kita punya harapan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi poin akhir, orang yang berada di dalam kebatilan, mereka selalu berjuang. Walaupun telah dihancurkan, tetap muncul saja. Bukan semata mereka semangat. Kalau orang kafir itu selalu ada dan semangat, padahal mereka itu nanti hancur. Makanya kita yang memiliki gejala kebenaran, maka tidak boleh kalah semangat. Makanya menjelaskan kebenaran bersifat terus. Termasuk keyakinan kita, tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan hari kelahiran, tapi hari kematian. Yang kita punya tugas untuk berikut-berikutnya. Apa? Mewujudkan cinta Nabi. Karena makhluk yang paling kita cintai siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsih wa ahli wa mali wa nasi jama'in au kama qala Nabi SAW. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai saya. Saya siapa? Saya Nabi. Paling ia cintai daripada cinta dia kepada diri sendiri, keluarganya, hartanya, semua manusia. Cinta Nabi kudu nomor 1. Ini tidak bisa ditawar. Itu tanda sempurna iman. Apa konsekuensi cinta Nabi? Minimal 7. 1, mempelajari ilmunya. Yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Quran dengan bacaan yang sebenarnya, bacaan lafadz maupun terjemah bacaan hukum, yang nanti bisa beramal. Itu mengilmui ilmu Nabi. Yang kedua, menerima berita yang disampaikan Nabi, walaupun berita itu dianggap nggak masuk akal, selagi itu dari Nabi sahih, maka berita wajib dipercaya, terutama perkara-perkara gaib. Itu tanda cinta yang kedua. Karena Nabi adalah as-sadiq al-masduq, jujur lagi dibenarkan, tidak pernah bohong walaupun secuil. Karena tidak bicara kecuali semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqun hawa in huwa illa wahyu yuha. Tanda cinta ketiga, melaksanakan perintah Nabi. Wa ma atakum rasul fakhudhuh. Apabila Rasul datangkan, ambil, kerjakan. Yang keempat, menjauhi larangan Nabi. Itu tanda cinta yang keempat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang, jauhi. Tanda cinta yang kelima, beramal dengan cara Nabi. Orang gak cukup beramal soleh, caranya ngarang sendiri, tetapi harus menggunakan cara Nabi. Kalau cuma sebatas beramal soleh, oke, orang beramal soleh. Semata ikhlas banyak. Tapi semata amal soleh, semata ikhlas tanpa contoh dari Nabi, tidak bisa. Tidak bisa. Karena laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Contoh baik itu ada Nabi. Bila tidak, tertolak. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa Rodun, ngamal kok nggak ada, pasti ditolak. Bukti cinta Nabi yang keenam adalah melanjutkan dakwahnya. Maka Nabi meninggal, ya kita wajib melanjutkan dakwahnya. Kenapa Abu Bakar digelari khalifah? Khalifah ini pun apa? Pengganti. Menggantikan tugas Nabi di tengah umat. Apa tugas Nabi di tengah umat? Dakwah. Termasuk membantu kesejahteraan dunianya bila memang punya kewenangan, minimal dakwah. Itu khalifahnya Nabi. Itulah khulafa Allahi fil ar, khalifah Allah yang ada di permukaan bumi. Apa itu khalifah Allah?
makhluk bergenerasi yang mewarisi tugas Nabi yang ia kerjakan sampai mati. Itu namanya khulafaullahi fil ardi, khalifah Allah di bumi. Apa itu tadi, mana khalifah Allah di bumi? Makhluk bergenerasi, mewarisi tugas Nabi, bentuknya dakwah sampai mati. Kita termasuk punya kesempatan itu. Ya, siapa sing apa? Apa tadi, mana khulafaullahi fil ardi? Pertama unsurnya makhluk bergenerasi. Dua, mewarisi tugas Nabi. Tiga, bentuknya dakwah sampai mati. Tiga unsur. Dan kita termasuk ini. Kita makhluk bergenerasi enggak? Iya. Kita punya bapak ibu. 5 tahun lagi jadi bapak ya. Ya. 5 tahun atau kurang. Sekitar. Nanti turun anak, turun cucu, namanya makhluk bergenerasi. Tugasnya mewarisi tugas Nabi. Apa itu? Berdakwah sampai mati. Karena Nabi diutus untuk dakwah. Nabi diutus untuk apa? Dakwah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu wajtanibu at-taghut. Saya utus di semua umat adanya rasul yang dakwah, mengajak kepada umat ayo nyembah Allah tok dan menjauhi yang namanya taghut. Maka di antara yang kita dakwahkan pembuktian cinta Nabi. Bahwasanya di antaranya tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan hari kelahiran tapi hari kematian. Makanya kita akan semakin terpanggil. Kenapa? Kita sebagai makhluk bergenerasi mewarisi tugas Nabi, dakwah sampai mati. Nabi itu untuk dakwah. Sang salah saja dakwah terus loh ya. Kita juga harus apa? Selalu mengembangkan dakwah. Tema sholat tulis Syekh Albani, buku kecil, bila ada yang memegang yang semisal saya pegang itu halaman 49, temanya rakaat ketiga dan keempat. Coba kita tambah beberapa poin, semoga nanti sampai nomor 155. Sekarang 148. Rakaat ketiga dan keempat berarti sudah selesai tahiyat awal. Cara duduk tahiyat awal, apa cara duduknya? Iftirash. Telapak kaki kiri direbahkan, dilunggoi, telapak kaki kanan ditegakkan, telapak tangan numpang di ujung lutut dan paha. Telapak tangan yang kiri jarinya digenggamkan, jari telunjuk diisyaratkan, berucap at-tahiyyatulillah. Ada 3 pilihan, sampai syahadat langsung berdiri boleh. Pilihan kedua, setelah itu ditambah dengan sholawat. Pilihan yang ketiga, setelah tahiyat sholawat boleh ditambah dengan doa, sehingga tahiyat awal dan akhir bacanya sama boleh. Tapi cuma salah satu pilihan dari 3 macam pilihan. Ketika sudah berdiri dengan tangan bertumpu di lantai, boleh dengan menggenggam kalau ajin, seperti orang yang bikin adonan. Boleh dengan ditekankan, ya tamidu, bertelekan. Kuat menggenggam monggo, ra kuat tangan bertelekan, itu standar. Setelah itu berucap yang kita baca berikut, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Karena sering kita jumpai takbir itu hanya Allah, 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 pernah. Namanya takbir, lafadznya gimana? Allahu Akbar. Berarti lengkap, Akbar. Allah bukan Allah, Allah. Ini wajib, namanya takbir apa ini? Intikal,
takbir perpindahan. Dan disunahkan bertakbir saat dalam posisi duduk. Dan disunahkan bertakbir pada saat posisi duduk. Jadi ucapan takbirnya dengan geraknya itu gimana? Ada 3 pilihan. Belum bergerak, Allahu Akbar duluan. Bergerak dan takbirnya dibaca bareng, berangkat berdiri sambil berucap takbir boleh. Yang ketiga, sudah berdiri tegak baru takbir menyusul. Kalau sholat sendirian terserah. Bila jadi imam, andaikan memilih yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Sudah tegak baru berucap Allahu Akbar, itu lebih selamat. Kenapa? Enggak dikejar makmum. Enak yang biasanya makmum nguyak imame. Imame obah, makmume melu obah. Boleh? Obahe makmum bareng karo imam. Enggak boleh. Maka hikmah bila takbirnya lebih akhir daripada geraknya, itu enggak terkejar. Sehingga nanti benar, bila imam selesai takbir, takbirlah hak. Itu tadi tentang ucapan takbir sama gerak itu ada 3 pilihan. Boleh takbir dhisik, boleh bareng, boleh takbirnya paling akhir ketika gerak sudah selesai. Sehingga bila jadi imam, apabila itu memilih takbirnya itu di belakang, geraknya duluan, seolah itu lebih selamat. Sehingga tidak menjadi pemicu makmum salah. Napa salah makmum? Lomba dengan imam, barengi imam itu salah. Apa ancamannya? Makmum sing ndisi imam. Apa ancamannya? Wajahnya dirubah menjadi wajah khimar, atau kepalanya jadi kepala khimar. Mau pemburi guanteng, begitu ngarep, oh iki badan manusia berkepala khimar. Oh bahaya nih. Maka coba barengi, jangan disi imam. 149 mengangkat kedua tangan namun kadang-kadang. Jadi untuk angkat tangan, takbirnya sambil angkat tangan. Hukum angkat tangannya itu enggak sampai wajib. Angkat tangan monggo, enggak juga enggak mengapa. 150 kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga. Ini adalah rukun seperti rakaat sesudahnya. Selesai 2 tahiyat awal menuju ketiga, nah jelas itu rukun. Bagian pokok tidak bisa ditinggalkan. 151 melakukan hal yang sama manakala hendak bangkit ke rakaat yang keempat. Jadi rakaat ketiga selesai menuju ke rakaat yang keempat, nanti caranya sama sebagaimana yang kita kupas tadi. Di situ angkat tangannya kadang-kadang, tapi takbirnya mesti, namanya takbir intikal, takbir perpindahan. 152 hanya saja sebelum ia bangkit, ia duduk sesaat di atas kaki kirinya secara seimbang sehingga setiap tulang mengambil posisinya. Jadi ketika sedang rukuk pada rakaat yang ketiga, rukuk yang kedua, kok rukuk toh nggih? Sujud nggih. Sujud yang kedua berarti nanti siap menuju kepada rakaat yang keempat. Ini dari sujud enggak langsung berdiri tapi duduk sejenak makplek, ketika sudah baru ditumpukan untuk berdiri. Dari sujud kedua menuju ke berdiri tidak langsung berdiri tapi duduk sejenak, duduk plek. Berapa lamanya? Enggak ada ketetapan. Bila ada yang mengambil langkah sak nafasan, ya boleh saja, itu namanya orang itu ngambil langkah, tapi itu bukan peraturan. Setelah itu didorong dengan bertumpu tangan ke lantai, boleh menggenggam, boleh dimekarkan, kemudian terdorong menuju ke berdiri. 153 kemudian bangkit dengan bertumpu pada kedua tangannya sebagaimana saat berdiri ke rakaat yang kedua.
Walaupun bertumpu ke paha boleh, tapi bertumpu tangannya ke lantai itu lebih selamat. 155 kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. 154 membaca surah Al-Fatihah dalam rakaat ketiga dan rakaat yang keempat, ini wajib. Dan sebelum membaca Fatihah ada basmalahnya, tapi tidak ada ta'awudnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ta'awudnya cukup pada rakaat pertama setelah doa istiftah. 155 dan kadang menambah bacaan satu ayat atau lebih sesudah Al-Fatihah. Rakaat ketiga, rakaat keempat setelah amin itu apabila hendak nambahi surah boleh, hendak membaca ayat itu boleh, tapi tidak diharuskan. Kira-kira pantasnya kapan sesudah Al-Fatihah membaca surah? Kapan pantasnya? Satu, makmum sudah selesai tapi imamnya belum takbir, makmum sambil menunggu membaca surah. Kenapa? Imamnya mau pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan dong ya. Makmumnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, imamnya ihdinas siratal mustaqim. Ada kan waktu longgar? Silahkan membaca surah. Potensi lainnya, kapan membaca surah? Mungkin ini langkah imam ketika ada yang masbuk, ada gejala ana sing masbuk, sehingga memberikan kesempatan masbuke benjo nemen-nemen. Makanya rakaat yang terakhir itu imamnya maca apa? Surah. Itu bersifat insidental, sesekali saja, bukan bacaan ajek. Sekira itu perlu, boleh, karena memberikan toleransi supaya yang tertinggal itu enggak nemen-nemen ketinggalan. Ini dicontohkan Nabi SAW. Apa itu alasannya? Ketika iqomah ada orang yang punya hajat pergi untuk buang hajat, semisal buang air kecil, berjalan membuang hajatnya, selesai berwudu berjalan, ternyata rakaat pertama belum habis. Diberikan komentar, apa itu? Kok rodok dawa alasannya? Jawabnya, memberi kesempatan sing terlambat biar dia enggak terlalu terlambat. Mungkin mau rukuk gayane masih ada yang sedang bersiap-siap. Andaikan diberikan kesempatan tambah tak wacane saayat, itu boleh. Bukan harus, tapi boleh. Senada dengan itu. Itu diantara potensi untuk membaca surah sesudah amin pada rakaat yang kedua, ketiga maupun yang keempat. Itu tadi 154. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat, ini wajib. Yang 155 dan kadang-kadang menambah bacaan satu ayat atau lebih sesudah Al-Fatihah itu diperbolehkan. Bukannya imamnya malah sebagai pesaing lomba, tinggal wae ora ngono ora tenanan. Mungkin imamnya begitu loh ya. Wonten nggih imam sing kebijakane ngono? Mungkin aja. Tapi imam yang toleran enggak. Karena Nabi itu ketika memberikan penyemangatan kepada para sahabat itu menyejukkan. Enggak membuka aib dan membuat putus asa, enggak. Tapi menyejukkan. Apa itu? Di antaranya menggunakan bahasa zadaqallahu khirsa wala ta'ud. Semoga Allah nambah semangat kepada kamu, tapi jangan kamu ulang. Akhirnya ketertinggalannya itu ternyata tercover, enggak sampai ketinggalan, tapi jangan punya kebiasaan. Napa hobi ini kebiasaannya? Menyandang gelar emas. Itu medali emas, mas nopo?
Masbuk. Dapat medali emas. Mas napa? Masbuk. Napa masbuk? Telat terus. Namanya masbuk. Maka dikatakan semoga Allah nambahimu semangat dan jangan kamu ulang. Itu tadi, jangan sampai menjadi selalu juara mendapatkan medali emas, yaitu masbuk. Nah, begitu. Itu dinasihatkan seperti itu. Tema masalah kunut insya Allah kita kaji waktu depan. Demikian yang kita sampaikan di ta'lim kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu manfaat bagi kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.